Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Hasan Al-Firdausi dari Prodi PAI kelas A NIM 212010003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sholat gerhana. Yang pertama adalah pengertian sholat gerhana. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah khusuf dan juga kusuf. Secara bahasa, keduanya itu sebenarnya punya makna yang sama. Namun, juga di kalangan ulama penggunaan istilah khusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Selanjutnya, hukum sholat gerhana. Para ulama membedakan antara hukum sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama, gerhana matahari. Para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa sholat gerhana matahari hukumnya sunnah mu'akkadah kecuali Imam Hanafi. Dikatakan sunnah mu'akkadah, jumhur ulama yaitu madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berketetapan bahwa hukum sholat gerhana matahari adalah sunnah mu'akkadah. Lalu kemudian untuk pelaksanaan sholat gerhana, yang pertama dilakukan dengan berjamaah. Sholat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah karena dulu Rasulullah SAW mengerjakannya dengan berjamaah juga. Lalu kemudian sholat gerhana dibaca dengan sirri atau jahar. Lalu kemudian sebelum sholat disunahkan untuk mandi dan kemudian khutbah. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum khutbah dan sholat gerhana. Lalu kemudian tata cara teknis sholat gerhana. Yang pertama, sholat 2 rakaat. Sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Masing-masing rakaat dilakukan dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca qiraah surat Al-Quran, 2 ruku, dan juga 2 sujud. Lalu kemudian untuk bacaan Al-Qur'annya, sholat gerhana termasuk jenis sholat sunnah yang panjang dan lama. Maka disarankan di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan berapa lama panjangnya sholatnya Rasulullah. Lalu kemudian yang ketiga, memperlama ruku dan sujud. Disunahkan untuk memanjangkan ruku dan sujud dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada 2 ruku dan sujud rakaat pertama maupun pada 2 ruku dan sujud pertama pada rakaat yang kedua. Yang dimaksud dengan panjang di sini memang sangat panjang, sebab bila dikadarkan dengan ukuran bacaan ayat Al-Quran, bisa dibandingkan dengan membaca 100, 80, 70, dan 50 ayat surat Al-Baqarah. Panjang ruku dan sujud pertama pada rakaat pertama seputar 100 ayat Al-Baqarah. Pada ruku dan sujud kedua dari rakaat pertama seputar 80 ayat surat Al-Baqarah. Dan seputar 70 ayat untuk ruku dan sujud pertama dari rakaat kedua, dan sujud dan ruku terakhir sekedar 50 ayat. Lalu kemudian yang terakhir adalah hikmah rahasia gerhana bulan dan matahari. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya agar memanfaatkan momen gerhana untuk meningkatkan iman dan ibadah. Lakukan sholat gerhana, berbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amalan ketaatan lainnya. Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW keluar dengan bergegas, menarik bajunya, lalu sholat dengan para umatnya, dan memberitahukan kepada mereka bahwa gerhana adalah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu hikmahnya yang terakhir adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Bila ada salahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.